Kadang, yang paling membekas dari sebuah perpisahan bukanlah kepergiannya, bukan juga hilangnya kebiasaan-kebiasaan kecil yang dulu kita bagi, tapi kata-kata terakhir yang diucapkan. Kata-kata yang terdengar sopan, mungkin terdengar klise, tapi entah kenapa, rasanya menusuk lebih dalam dari pisau paling tajam. Kata-kata itu terus berputar di kepala, siang dan malam, seperti kaset rusak yang tidak bisa berhenti. Putus cinta itu seringkali bukan cuma soal kehilangan seseorang, tapi juga kehilangan sebagian dari diri kita, kehilangan masa depan yang pernah kita bayangkan bersama, dan di tengah reruntuhan itu, ada kalimat-kalimat tertentu yang terasa seperti garam di atas luka. Kalimat yang membuat kita bertanya-tanya, mempertanyakan nilai diri, dan terjebak dalam kebingungan yang menyulitkan proses sembuh. Luka psikologis seringkali lebih sulit sembuh daripada luka fisik atau kehilangan kehadiran fisik itu sendiri. Ini karena kata-kata menyerang inti dari harga diri dan pemahaman kita tentang realitas hubungan. Kenangan yang menyakitkan, terutama yang syarat muatan emosi, cenderung lebih membekas dalam ingatan kita. Kata-kata, terutama yang ambigu atau yang terasa membatalkan nilai diri kita, menciptakan kebingungan, dan menyerang fondasi kepercayaan diri. Luka dari kata-kata bisa bertahan lama, karena terus kita proses dalam pikiran dan perasaan, berbeda dengan kehilangan fisik yang mungkin lebih mudah diterima seiring berjalannya waktu. Kamu mungkin pernah mendengarnya, atau bahkan mengalaminya sendiri. Kalimat-kalimat yang terdengar seperti alasan, tapi meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Hari ini, saya ingin mengajak kamu menyelami 5 kalimat paling menyakitkan saat putus, mencoba memahami mengapa rasanya begitu perih dari sudut pandang psikologis dan emosional, dan yang terpenting, bagaimana kita bisa mulai menetralkan racunnya di hati kita. Kalimat pertama, kamu terlalu baik buat aku. Bayangkan momen itu. Kamu sudah memberikan yang terbaik dari dirimu, tulus menyayangi sepenuh hati, berusaha menjadi pasangan yang selalu ada dan mendukung. Kamu pikir, kebaikan dan ketulusan adalah fondasi kuat dalam hubungan. Lalu, tiba-tiba, sebagai ganjarannya, kamu mendengar kalimat ini keluar dari mulutnya. Kamu terlalu baik buat aku. Rasanya seperti sebuah pujian, tapi dibungkus dengan racun penolakan. Kamu ditinggalkan dalam kebingungan, rasa sakit, dan perasaan tidak dihargai yang mendalam. Semua usahamu seolah sia-sia. Bahkan kebaikanmu menjadi alasan mengapa hubungan ini harus berakhir. Mengapa kalimat ini begitu menyakitkan? Mari kita bedah bersama. Pertama, kalimat ini adalah bentuk invalidasi terselubung yang sangat halus namun menyakitkan. Kebaikan, yang seharusnya menjadi kualitas positif dan dihargai, justru dibingkai sebagai alasan untuk perpisahan. Ini menciptakan paradoks yang membingungkan secara emosional dan kognitif. Kamu dibuat merasa seolah-olah ada yang salah dengan menjadi orang baik dalam sebuah hubungan. Nilai-nilai positif yang kamu pegang teguh tiba-tiba terasa seperti bumerang, membuatmu mempertanyakan esensi dari dirimu sendiri. Apakah menjadi baik itu sebuah kesalahan? Apakah ketulusan itu tidak dihargai? Kebingungan nilai ini bisa sangat mengganggu proses penyembuhanmu. Kedua, kalimat ini bisa menjadi serangan langsung pada harga dirimu, meskipun tidak diucapkan secara eksplisit. Secara tidak langsung, pesan yang mungkin kamu tangkap adalah, kebaikanmu itu membosankan, atau aku tidak bisa menghargai atau merasa tertantang oleh kebaikanmu, atau bahkan, aku mencari sesuatu yang lebih rusak atau menantang, bukan seseorang yang stabil dan baik sepertimu. Persepsi ini, benar atau tidak, bisa merusak self-esteem. Kamu mungkin mulai bertanya-tanya, apakah aku terlalu datar? Apakah aku kurang menarik? Apakah aku tidak cukup seru? Pertanyaan-pertanyaan ini menggerogoti kepercayaan diri dan membuatmu ragu pada kualitas dirimu yang sebenarnya positif. Ketiga, kalimat ini seringkali merupakan bentuk ketidakjujuran dan defleksi. Ini adalah cara yang aman dan klise bagi seseorang untuk mengakhiri hubungan tanpa harus mengungkapkan alasan sebenarnya yang mungkin lebih menyakitkan bagi mereka untuk diucapkan atau bagi kamu untuk didengar. Mungkin mereka sudah bosan,
tertarik pada orang lain, takut pada komitmen yang lebih serius, atau bahkan merasa inferior dan tidak sepadan denganmu. Dengan mengatakan, "Kamu terlalu baik," mereka mengalihkan fokus dari alasan sebenarnya dan meletakkan masalah pada sesuatu yang abstrak dan sulit dibantah, yaitu kebaikanmu. Ini adalah cara menghindari tanggung jawab atas perasaan mereka yang sesungguhnya atau keputusan mereka untuk pergi. Keempat, pesan yang kontradiktif ini menciptakan kebingungan mental yang mendalam. Otak kita secara alami mencari logika dan konsistensi. Mendengar kamu baik, pesan positif, yang diikuti dengan penolakan, tindakan negatif, menciptakan disonansi. Kamu terjebak dalam lingkaran pemikiran, mencoba memahami logika di balik alasan yang sebenarnya mungkin tidak logis sama sekali, karena itu bukanlah alasan yang sebenarnya. Lalu, bagaimana cara menetralkan efek menyakitkan dari kalimat ini? Pertama, reframe atau bingkai ulang fokusnya ke mereka, bukan ke kamu. Sadari bahwa kalimat ini seringkali lebih mencerminkan ketidakmampuan, ketakutan, atau insecurity mereka, bukan kekuranganmu. Mungkin mereka memiliki harga diri yang rendah dan merasa tidak pantas menerima kebaikan atau cinta yang tulus. Mungkin mereka takut pada hubungan yang stabil dan sehat karena pengalaman masa lalu atau ketidakmatangan emosional. Mungkin mereka belum siap untuk tingkat komitmen yang kamu tawarkan. Apapun itu, ini adalah masalah mereka yang mereka proyeksikan kepadamu. Memahami ini membantu melepaskan beban bahwa ada yang salah dengan dirimu. Kedua, tolak invalidasi terhadap kebaikanmu. Tegaskan pada dirimu sendiri, berulang kali jika perlu, bahwa menjadi orang baik, tulus, dan suportif adalah sebuah kekuatan, bukan kelemahan. Itu adalah kualitas yang berharga. Jangan biarkan ketidakmampuan seseorang untuk menghargai kebaikanmu mengurangi nilaimu di matamu sendiri. Kebaikanmu akan menjadi aset berharga dalam hubungan yang tepat dengan orang yang tepat yang mampu menerimanya. Ketiga, terima ini sebagai bentuk penolakan halus. Abaikan alasannya. Anggap saja ini cara mereka yang kurang berani atau kurang terampil secara emosional untuk mengatakan, "Kita tidak cocok. Perasaanku sudah berubah," atau "Aku ingin hal yang berbeda." Fokuslah pada fakta bahwa hubungan ini telah berakhir, bukan pada alasan klise yang membingungkan itu. Menerima akhir hubungan adalah langkah krusial untuk move on. Keempat, lakukan validasi diri secara internal. Jangan mencari pengakuan nilai dirimu dari orang yang baru saja menolakmu dengan alasan yang tidak masuk akal. Alihkan fokus dari validasi eksternal ke validasi internal. Ingatkan dirimu tentang semua kualitas positif yang kamu miliki, pencapaianmu, dan hal-hal yang membuatmu unik dan berharga. Lakukan aktivitas yang membuatmu merasa kompeten, berdaya, dan baik tentang dirimu sendiri. Seringkali kalimat "kamu terlalu baik" adalah cerminan dari rasa tidak aman si pengucap. Mereka mungkin merasa tidak sepadan denganmu atau takut tidak bisa memenuhi ekspektasi dalam hubungan dengan seseorang yang mereka anggap baik atau stabil. Perasaan tidak pantas ini adalah indikasi kuat dari insecurity. Mereka memilih pergi sebagai mekanisme pertahanan diri untuk melindungi ego mereka dari perasaan gagal atau tidak cukup baik dalam hubungan tersebut. Di sisi lain, menerima kalimat ini secara harfiah tanpa pemahaman ini bisa berbahaya. Pengalaman ditolak karena dianggap terlalu baik bisa menanamkan keyakinan yang salah bahwa kebaikan adalah hal negatif dalam hubungan. Jika keyakinan ini tidak diurai, kamu mungkin secara tidak sadar mencoba menjadi kurang baik di hubungan berikutnya, mungkin menjadi lebih menuntut, kurang pengertian, atau bahkan menciptakan drama sebagai upaya bawah sadar untuk menghindari penolakan serupa di masa depan. Ini adalah bentuk sabotase diri yang berakar dari luka invalidasi sebelumnya. Jadi, penting untuk menolak narasi bahwa kebaikanmu adalah masalah. Kalimat 2, "Aku butuh waktu buat sendiri." Mungkin hubungan kalian terasa baik-baik saja, atau mungkin sedang ada sedikit masalah yang belum terselesaikan. Lalu, tanpa peringatan yang jelas,
dia mengatakan kalimat itu. Aku butuh waktu buat sendiri. Tidak ada penjelasan detail, tidak ada kepastian sampai kapan, tidak ada jaminan apa yang akan terjadi setelah waktu sendiri itu berakhir. Kamu dibiarkan dalam limbo, menggantung di antara harapan dan ketidakpastian. Rasanya seperti pintu ditutup di depan wajahmu, tapi tidak dikunci rapat, menyisakan celah kecil yang membuatmu terus bertanya-tanya dan menunggu. Mengapa kalimat ini terasa begitu menyiksa? Pertama, ambiguitas dan kurangnya closure adalah inti dari rasa sakitnya. Otak kita secara alami tidak menyukai ketidakpastian. Kalimat butuh waktu sendiri sangat ambigu. Apakah ini berarti break sementara? Apakah ini cara halus untuk putus? Apakah ada masalah yang tidak dia katakan? Ketidakjelasan ini menyiksa karena tidak memberikan closure, rasa selesai atau penutupan yang dibutuhkan otak untuk mulai memproses kehilangan dan beradaptasi dengan realitas baru. Kamu terjebak dalam penantian tanpa akhir. Kedua, kalimat ini sangat rentan menumbuhkan harapan palsu. Kata butuh waktu atau sendiri dulu secara implisit menyiratkan bahwa kondisi ini bersifat sementara dan ada kemungkinan hubungan akan kembali normal setelah periode sendiri itu selesai. Harapan ini, meskipun mungkin tidak disengaja oleh si pengucap, membuatmu sulit untuk move on. Kamu mungkin menunda proses penyembuhanmu karena terus menunggu dan berharap dia akan kembali. Dalam beberapa kasus, ini bisa menjadi cara, sadar atau tidak sadar, bagi si pengucap untuk menjaga opsi tetap terbuka tanpa memberikan komitmen. Ketiga, situasi ini menciptakan apa yang disebut psikolog sebagai ambiguous grief atau duka yang mengambang. Kamu berduka, tapi kamu tidak yakin sepenuhnya apa yang hilang. Apakah kamu kehilangan pasanganmu selamanya, atau hanya untuk sementara waktu? Apakah hubungan ini benar-benar berakhir, atau hanya sedang dijeda? Berduka atas kehilangan yang statusnya tidak jelas seperti ini, sangat sulit diproses secara emosional, dan bisa membuat proses duka menjadi lebih lama dan rumit. Keempat, permintaan waktu sendiri bisa terasa seperti penolakan halus yang menyakitkan, seolah-olah kehadiranmu, atau hubungan ini menjadi beban atau sumber stres yang perlu dia hindari. Ini bisa membuatmu merasa tidak diinginkan, tidak cukup penting untuk diperjuangkan, atau bahkan merasa bersalah, seolah-olah kamulah penyebab dia membutuhkan ruang. Perasaan ditinggalkan ini bisa sangat merusak harga diri. Bagaimana cara menetralkan rasa sakit dari ambiguitas ini? Pertama, terima ambiguitasnya untuk sementara waktu. Sadari bahwa kamu mungkin tidak akan mendapatkan jawaban atau kejelasan darinya dalam waktu dekat. Memaksanya memberikan jawaban saat dia belum siap atau tidak mau hanya akan menambah frustrasi. Alih-alih menghabiskan energi menunggu kepastian darinya, alihkan fokusmu pada dirimu sendiri dan apa yang bisa kamu kontrol. Kedua, tetapkan batas waktu internal untuk dirimu sendiri. Karena dia tidak memberikan batas waktu yang jelas, kamu perlu membuatnya untuk kesehatan mentalmu sendiri. Ini adalah cara untuk mengambil kembali sedikit kontrol atas situasi yang terasa di luar kendalimu. Misalnya, putuskan dalam hatimu, aku akan memberikan ruang dan menunggu kejelasan selama 2 minggu, atau sebulan sesuai toleransimu. Jika setelah waktu itu tidak ada kejelasan atau perubahan positif, aku akan menganggap hubungan ini berakhir dan mulai fokus penuh pada proses move on. Batas waktu ini memberimu izin untuk berhenti menunggu tanpa batas. Ketiga, ciptakan closure versimu sendiri. Closure tidak harus datang dari percakapan terakhir atau penjelasan darinya. Kamu bisa menciptakannya sendiri. Tulis surat untuknya yang tidak perlu kamu kirim untuk menuangkan semua perasaan dan pertanyaanmu. Lakukan ritual simbolis kecil untuk menandai akhir dari babak hubungan ini, seperti menyimpan barang kenangan di kotak. Yang terpenting adalah menerima dalam dirimu bahwa hubungan seperti yang dulu sudah berakhir, terlepas dari apa yang akan terjadi di masa depan. Keempat, manfaatkan waktu sendiri ini untuk fokus pada self-care
dan pertumbuhan pribadimu. Anggap ini sebagai kesempatan emas untuk kembali terhubung dengan dirimu sendiri. Lakukan hal-hal yang kamu nikmati tapi mungkin terabaikan selama berpacaran. Kembangkan keterampilan baru, baca buku, berolahraga, perkuat hubungan dengan teman dan keluarga yang suportif. Mengalihkan fokus dari penantian yang menyiksa ke pengembangan diri akan sangat membantu proses penyembuhan. Kelima, untuk melindungi hatimu, mungkin lebih aman untuk menginterpretasikan butuh waktu sendiri sebagai tidak untuk saat ini. Sampai ada bukti sebaliknya yang sangat jelas, konsisten, dan proaktif darinya. Jangan menggantungkan hidupmu pada kemungkinan samar. Jalani hidupmu seolah-olah ini adalah akhir, sambil tetap terbuka pada kemungkinan, jika memang itu yang kamu inginkan, tapi jangan menjadikannya pusat duniamu. Seringkali, permintaan waktu sendiri ini adalah cerminan dari gaya keterikatan menghindar, avoidant attachment style, atau ketidakmampuan seseorang untuk menghadapi konflik atau kedekatan emosional secara langsung. Orang dengan pola ini cenderung merasa kewalahan oleh intensitas emosi atau masalah dalam hubungan, dan menarik diri adalah mekanisme coping utama mereka untuk mendapatkan kembali rasa kontrol atau meredakan kecemasan. Mereka mungkin kesulitan mengkomunikasikan kebutuhan atau perasaan mereka secara terbuka, sehingga memilih jalan aman dengan meminta ruang. Memahami ini bisa membantu mengurangi kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri sepenuhnya atas permintaannya. Secara neurologis, ambiguitas ini juga bisa memperpanjang respons stres. Otak kita terus mencari kepastian, apakah pola hubungan lama masih berlaku atau sudah ada pola baru, perpisahan. Ketidakpastian membuat sistem limbik, terutama amigdala, pusat rasa takut dan emosi, tetap dalam mode waspada. Ini menghambat penurunan hormon stres seperti kortisol. Selain itu, harapan palsu yang ditimbulkan oleh ambiguitas dapat mencegah penurunan kadar dopamin yang terkait dengan pasangan lama, sebuah proses riset yang penting untuk move on. Akibatnya, sistem stres tetap aktif dan proses penyembuhan biologis terhambat. Kalimat 3, masalahnya bukan kamu, tapi aku. Ah, ini dia. Kalimat klise paling legendaris dalam dunia perpisahan. Mungkin kamu pernah mendengarnya, atau setidaknya melihatnya di film, atau membacanya di buku. Terdengar begitu berbesar hati, seolah-olah dia sedang mengambil semua beban kesalahan di pundaknya sendiri. Tapi anehnya, bukannya merasa lega, kamu justru merasa lebih bingung, tidak berdaya, dan mungkin diam-diam tetap merasa, jangan-jangan ini memang salahku. Mengapa kalimat yang terdengar bertanggung jawab ini justru seringkali terasa begitu menyakitkan dan tidak memuaskan? Pertama, ini adalah bentuk defleksi klasik dan penghindaran tanggung jawab yang paling jelas. Ini adalah cara paling umum bagi seseorang untuk keluar dari hubungan tanpa harus menghadapi konfrontasi yang tidak nyaman atau mengungkapkan alasan sebenarnya yang mungkin menyakitkan, memalukan, atau membuatnya terlihat buruk. Dengan mengatakan masalahnya aku, dia secara efektif menutup pintu diskusi lebih lanjut tentang dinamika hubungan atau alasan spesifik perpisahan. Fokus dialihkan sepenuhnya ke internal dirinya. Seringkali tanpa penjelasan lebih lanjut, membuatmu tidak punya ruang untuk merespons atau memahami. Kedua, kalimat ini secara halus menginvalidasi perasaan dan pengalamanmu dalam hubungan. Hubungan, pada dasarnya, adalah interaksi antara dua orang. Mengatakan masalahnya bukan kamu, seolah-olah meniadakan peranmu, kontribusimu, baik positif maupun negatif, dan perasaanmu dalam dinamika yang terjadi. Seolah-olah seluruh masalah hanya berasal dari satu pihak, padahal kenyataannya, masalah dalam hubungan hampir selalu melibatkan interaksi kedua belah pihak. Ini bisa membuatmu merasa tidak terlihat atau tidak dianggap penting dalam narasi hubungan kalian. Ketiga, akibat dari defleksi tersebut adalah frustrasi karena kurangnya penjelasan yang konkret. Kamu ditinggalkan tanpa alasan yang jelas mengapa hubungan ini harus berakhir. Kamu tidak diberi kesempatan untuk belajar dari pengalaman ini,
memahami apa yang mungkin perlu diperbaiki di masa depan, atau sekadar mendapatkan pemahaman yang memadai tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kurangnya penjelasan ini menghambat proses closure dan membuatmu sulit untuk benar-benar menutup buku. Keempat, secara paradoks, kalimat ini justru berpotensi memicu self-blame atau menyalahkan diri sendiri. Meskipun secara eksplisit dikatakan bukan kamu, ketidakjelasan dan sifat menghindar dari kalimat ini bisa membuat pikiranmu bekerja lebih keras mencari jawaban. Kamu mungkin mulai bertanya, apa yang salah denganku sampai dia merasa bermasalah saat bersamaku? Atau, apa yang sudah kulakukan sehingga dia merasa tidak bisa melanjutkan hubungan ini? Karena tidak ada jawaban eksternal yang memuaskan, kamu cenderung mencari jawaban di dalam diri sendiri, seringkali dalam bentuk kritik diri. Lalu, bagaimana cara menetralkan kalimat klise yang satu ini? Pertama, kenali ini sebagai taktik defleksi yang umum. Sadari bahwa kalimat ini seringkali hanyalah cara mudah dan kurang berani untuk mengakhiri hubungan. Jangan terlalu terjebak menganalisis masalah internal yang dia klaim, karena kemungkinan besar itu bukanlah inti persoalannya. Melihatnya sebagai sebuah strategi menghindar dapat membantumu untuk tidak mengambilnya terlalu personal. Kedua, fokus pada tindakannya, bukan pada kata-katanya. Apapun alasan samar yang dia berikan, tindakan nyatanya adalah memilih untuk mengakhiri hubungan. Itulah realitas yang perlu kamu hadapi dan terima. Kata-katanya mungkin hanya sekadar pemanis verbal atau cara untuk meredakan rasa bersalahnya sendiri. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata klise. Ketiga, hindari jebakan untuk memperbaiki mereka. Karena dia mengatakan, masalahnya ada padaku, mungkin muncul godaan dalam dirimu untuk berperan sebagai penyelamat atau terapis, mencoba membantu dia mengatasi masalahnya agar hubungan bisa diselamatkan. Jangan lakukan itu. Fokus pada penyembuhan dirimu sendiri adalah prioritas utama. Masalah internalnya, jika memang ada, adalah tanggung jawabnya untuk diselesaikan, bukan milikmu. Keempat, reframe kalimat ini sebagai tanda ketidakmampuan komunikasinya. Anggap saja ini sebagai bukti bahwa dia tidak memiliki keterampilan atau keberanian untuk berkomunikasi secara dewasa, jujur, dan terbuka tentang perasaannya atau alasan sebenarnya di balik keputusannya. Ini adalah keterbatasan mereka, bukan cerminan nilaimu. Kelima, alihkan energi dari memikirkan masalah dia ke dirimu sendiri. Daripada menghabiskan waktu dan energi mental mencoba memecahkan teka-teki masalahnya, gunakan energi itu untuk introspeksi diri yang sehat, tanpa menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, belajar dari keseluruhan pengalaman hubungan ini, dan fokus pada pertumbuhan pribadimu. Penggunaan kalimat, masalahnya bukan kamu, tapi aku, bisa jadi merupakan indikasi rendahnya kecerdasan emosional atau ketidakmatangan dari si pengucap. Mereka mungkin benar-benar kesulitan mengidentifikasi atau mengartikulasikan alasan sebenarnya di balik perasaan atau keputusan mereka, atau mereka tidak memiliki keberanian emosional untuk menghadapi potensi konflik atau rasa sakit yang mungkin timbul dari sebuah kejujuran. Jadi, kalimat ini mungkin bukan hanya sekadar kebohongan, tetapi juga refleksi dari keterbatasan internal mereka dalam memahami dan mengkomunikasikan dinamika hubungan secara efektif. Bagi penerima, kalimat ini bisa sangat membingungkan, karena memutus alur sebab akibat yang logis dalam pikiran. Otak kita secara alami mencari penjelasan kausal untuk setiap peristiwa. Ketika penjelasan itu dihindari atau dibuat kabur seperti ini, otak kesulitan memprosesnya. Ada akibat, putus, tetapi sebabnya dialihkan sepenuhnya ke internal si pengucap, yang terasa tidak masuk akal dalam konteks hubungan dua arah. Ketidaksesuaian antara logika, hubungan butuh dua orang untuk berhasil atau gagal. Dan pernyataan, masalah hanya ada pada satu orang, ini menciptakan disonansi kognitif. Disonansi ini menimbulkan ketidaknyamanan psikologis dan kecemasan karena ketidakmampuan untuk memahami situasi secara utuh membuat proses penerimaan dan penyembuhan menjadi lebih sulit. Kalimat 4, aku nggak bisa bohongin perasaan aku. Di antara semua kalimat putus,
Mungkin ini yang terasa paling jujur, paling langsung, tapi seringkali juga salah satu yang paling menyakitkan. Mendengar seseorang secara eksplisit menyatakan bahwa perasaannya padamu telah berubah, memudar, atau mungkin tidak pernah cukup kuat untuk melanjutkan hubungan, rasanya seperti sebuah penolakan telak yang menghantam langsung ke inti dirimu. Tidak ada lagi ruang untuk interpretasi, tidak ada ambiguitas, tidak ada celah untuk negosiasi. Yang tersisa hanyalah kenyataan pahit bahwa secara emosional, pintu telah tertutup. Mengapa kejujuran ini bisa terasa begitu brutal? Pertama, finalitas penolakan emosional yang terkandung di dalamnya. Kalimat ini tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Ini adalah pernyataan definitif bahwa fondasi emosional hubungan, yaitu perasaan dari pihaknya, sudah tidak ada atau tidak cukup lagi. Bagi banyak orang, perasaan adalah inti dari hubungan romantis. Ketika perasaan itu dinyatakan hilang atau tidak cukup, rasanya seperti seluruh bangunan hubungan runtuh, tanpa bisa diperbaiki lagi. Rasa final ini bisa terasa sangat kejam dan memupuskan harapan seketika. Kedua, dampaknya langsung menyerang harga diri dan self-worth. Penolakan emosional seringkali terasa sangat personal, jauh lebih personal daripada penolakan karena alasan eksternal atau situasional. Kamu mungkin secara otomatis menerjemahkan kalimat ini menjadi, "Aku tidak cukup baik untuknya. Aku tidak layak dicintai olehnya." Atau, "Ada sesuatu yang kurang dalam diriku sehingga perasaannya berubah." Kamu mulai mempertanyakan daya tarik fisikmu, kepribadianmu, caramu berinteraksi, segala sesuatu tentang dirimu yang mungkin menyebabkan perubahan perasaannya. Ini bisa menjadi pukulan telak bagi kepercayaan diri. Ketiga, sakitnya menerima kenyataan bahwa perasaan bisa berubah atau hilang. Ini adalah salah satu kebenaran pahit tentang cinta dan hubungan. Mengetahui secara langsung bahwa perasaan cinta, ketertarikan, atau komitmen yang mungkin pernah ada kini telah memudar adalah sebuah bentuk kehilangan tersendiri, kehilangan koneksi emosional itu. Ini menyakitkan karena memvalidasi salah satu ketakutan terdalam kita sebagai manusia, bahwa cinta tidak selalu abadi, bahwa kita bisa ditinggalkan, bahwa perasaan yang kita anggap kuat bisa hilang begitu saja. Keempat, kalimat ini menggarisbawahi hilangnya kontrolmu atas situasi. Kamu tidak bisa memaksa atau mengubah perasaan orang lain. Pernyataan ini menegaskan ketidakberdayaanmu untuk mempengaruhi hasil akhir hubungan dari sisi emosionalnya. Kesadaran akan kurangnya kontrol ini bisa menimbulkan perasaan frustrasi, kesedihan yang mendalam, dan keputusasaan. Bagaimana cara menetralkan rasa sakit dari penolakan emosional yang jujur ini? Pertama, cobalah untuk menghargai kejujurannya, meskipun itu pahit. Dalam jangka panjang, kejujuran ini sebenarnya lebih baik daripada hubungan yang dilanjutkan dengan kepura-puraan, kebohongan, atau ambiguitas yang menggantung. Kejujuran ini, meskipun menyakitkan di awal, memberikan closure yang jelas dan definitif. Kamu tahu di mana posisimu berdiri, dan ini adalah fondasi yang lebih solid untuk memulai proses penyembuhan dibandingkan kebingungan. Kedua, dan ini sangat penting, pisahkan antara perasaannya atau perubahan perasaannya dengan nilaimu sebagai pribadi. Pahami bahwa perasaannya adalah tentang dia, tentang preferensinya, kebutuhannya yang mungkin berubah, perjalanannya sendiri, atau mungkin ketidakcocokan yang dia rasakan. Itu bukan cerminan langsung dari nilai intrinsikmu, kelayakanmu untuk dicintai, atau kualitasmu sebagai manusia. Orang berubah, perasaan bisa berevolusi, kebutuhan bisa berbeda seiring waktu. Fakta bahwa perasaannya berubah tidak mengurangi sedikit pun nilai dirimu. Ketiga, gunakan ini sebagai pengingat untuk fokus pada hubungan yang selaras secara emosional. Kamu berhak mendapatkan hubungan di mana perasaan kedua belah pihak seimbang, saling berbalas, dan sama-sama berkomitmen. Jika perasaannya sudah tidak ada atau tidak cukup, maka hubungan itu memang sudah tidak sehat atau tidak tepat lagi untuk dilanjutkan, baik untukmu maupun untuknya. Ini adalah kesempatan untuk mencari hubungan yang lebih memuaskan di masa depan. Keempat, praktikkan self-compassion atau belas kasih pada diri sendiri.
Sangat wajar merasa sakit hati, kecewa, dan sedih. Izinkan dirimu merasakan emosi-emosi itu tanpa menghakimi diri sendiri. Bicaralah pada dirimu dengan kelembutan, seperti kamu berbicara pada sahabat yang sedang patah hati. Ingatkan dirimu bahwa kamu layak dicintai, bahwa penolakan ini tidak mendefinisikanmu, dan bahwa kamu akan melewati ini. Kelima, fokus pada upaya membangun kembali harga dirimu dari dalam. Alihkan energimu pada aktivitas, pencapaian, dan hubungan lain, persahabatan, keluarga, yang membuatmu merasa baik tentang dirimu sendiri. Ingat kembali kekuatanmu, kualitas positifmu, dan semua hal yang membuatmu berharga di luar konteks hubungan yang baru saja berakhir ini. Meskipun menyakitkan, kalimat "aku nggak bisa bohongin perasaan aku" sebenarnya bisa menjadi katalis penyembuhan yang lebih cepat dibandingkan kalimat-kalimat ambigu lainnya. Ini karena ia memberikan kepastian. Kepastian, meskipun negatif, memungkinkan otak untuk berhenti berharap dan mulai memproses kehilangan secara definitif. Ini memberi sinyal yang jelas untuk memulai proses adaptasi ke realitas baru. Proses duka yang terstruktur bisa dimulai, dan pelepasan keterikatan neurologis, seperti penurunan dopamin yang terkait dengan mantan, bisa berjalan lebih efektif dibandingkan jika otak terus-menerus diberi harapan palsu oleh ambiguitas. Namun, fokus pada perasaan sebagai justifikasi utama juga menyoroti betapa sentralnya emosi dalam pengambilan keputusan hubungan, terkadang bisa mengesampingkan aspek logika, sejarah, atau komitmen yang telah dibangun. Ini bisa menjadi pengingat bahwa hubungan yang kuat tidak hanya dibangun di atas perasaan yang fluktuatif, tetapi juga membutuhkan komitmen sadar, usaha, dan kemampuan untuk melewati fase-fase di mana perasaan mungkin tidak selalu membara. Bagi penerima, ini bisa menimbulkan rasa tidak aman tentang stabilitas hubungan di masa depan, menyadari betapa mudahnya perasaan dijadikan alasan untuk pergi. Kalimat 5. Aku sayang kamu, tapi nggak bisa lanjutin hubungan ini. Dari semua kalimat perpisahan, mungkin ini yang paling membingungkan dan terasa seperti pukulan ganda. Di satu sisi, ada pengakuan sayang, sebuah kata yang menyiratkan kedekatan, afeksi, dan ikatan. Di sisi lain, ada keputusan final untuk tidak bisa melanjutkan hubungan, sebuah penolakan yang jelas. Bagaimana bisa dua hal yang tampak begitu bertentangan ini diucapkan dalam satu tarikan napas? Kamu ditinggalkan dalam pusaran emosi yang campur aduk. Sedikit harapan karena pengakuan sayang itu, namun juga keputusasaan karena kenyataan pahit perpisahan. Mengapa kontradiksi ini begitu menyakitkan? Pertama, kalimat ini menciptakan disonansi kognitif yang sangat kuat. Otak kita berjuang keras untuk mendamaikan dua pesan yang saling bertentangan. Aku sayang kamu. Sinyal positif, ajakan untuk mendekat, validasi ikatan. Dan nggak bisa lanjutin hubungan ini. Sinyal negatif, penolakan, pemutusan ikatan. Ketidakselarasan antara keyakinan, dia sayang aku, dan tindakan, dia meninggalkanku. Ini menyebabkan ketidaknyamanan mental, kebingungan, dan stres psikologis yang intens. Sulit bagi pikiran untuk memproses bagaimana rasa sayang bisa berdampingan dengan keputusan untuk berpisah. Kedua, kata sayang dalam konteks perpisahan ini sangat berisiko menciptakan harapan palsu, baik disengaja maupun tidak oleh si pengucap. Kamu mungkin berpikir, kalau dia masih sayang, mungkin ada kesempatan untuk memperbaiki, atau mungkin ini hanya sementara, dia akan sadar dan kembali. Harapan ini, yang dipicu oleh kata sayang, bisa menjadi jangkar yang membuatmu sulit untuk move on. Kamu terus menganalisis kata-katanya, mencari celah, dan menunda proses penerimaan bahwa hubungan ini benar-benar berakhir. Ketiga, seperti kalimat penolakan lainnya, ini bisa membuatmu merasa tidak cukup baik lagi. Pesan implisit yang bisa kamu tangkap adalah, rasa sayangku padamu ada, tapi tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah X, apapun masalahnya. Atau, ada sesuatu, entah itu dalam diriku, dirimu, atau situasi kita, yang lebih penting atau lebih kuat daripada rasa sayangku padamu, sehingga aku harus pergi.
Ini kembali menyerang harga diri, membuatmu merasa bahwa dirimu atau cintamu tidak cukup berharga untuk diperjuangkan. Keempat, kalimat ini seringkali kurang memberikan kejelasan mengenai penyebab sebenarnya hubungan tidak bisa dilanjutkan. Fokusnya adalah pada kontradiksi antara perasaan dan keputusan, bukan pada akar masalah yang menyebabkan keputusan itu diambil. Kamu dibiarkan bertanya-tanya, tidak bisa lanjut karena apa? Kurangnya kejelasan ini lagi-lagi menghambat closure. Bagaimana cara menetralkan kebingungan dan rasa sakit dari kalimat kontradiktif ini? Pertama, fokus pada tindakannya, memilih putus, dan kesampingkan sementara kata sayang. Tindakan nyata yang dia lakukan adalah memilih untuk tidak melanjutkan hubungan. Itulah pesan utama yang perlu kamu pegang sebagai realitas. Kata sayang mungkin diucapkan tulus, mungkin untuk mengurangi rasa bersalahnya, mungkin karena kebingungannya sendiri. Apapun alasannya, jangan biarkan kata itu mengaburkan fakta bahwa dia telah memutuskan untuk pergi. Kedua, terima kemungkinan adanya kontradiksi dalam diri manusia tanpa memaksakan logika sempurna. Manusia adalah makhluk kompleks yang bisa merasakan hal-hal yang bertentangan secara bersamaan. Dia mungkin benar-benar masih memiliki rasa sayang atau afeksi padamu, tetapi pada saat yang sama, secara rasional atau emosional, merasa bahwa hubungan ini tidak bisa atau tidak seharusnya dilanjutkan karena alasan lain. Ketidakcocokan mendasar, perbedaan tujuan hidup, masalah eksternal yang tidak teratasi, dalatalol. Jangan buang energimu mencoba memahami sepenuhnya kontradiksi ini atau membuatnya terdengar logis. Ketiga, bedakan antara rasa sayang, afeksi, dengan komitmen dan kecocokan jangka panjang. Ini pemahaman yang krusial. Seseorang bisa saja memiliki perasaan sayang yang tulus terhadap orang lain, seperti pada teman baik atau anggota keluarga, tetapi menyadari bahwa rasa sayang itu tidak cukup atau tidak tepat untuk menjadi dasar hubungan romantis jangka panjang yang sehat dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Sayang saja tidak menjamin kecocokan visi, nilai, gaya hidup, atau kemampuan untuk mengatasi konflik bersama. Keempat, karena kalimat ini sangat ambigu, tegaskan batas untuk dirimu sendiri. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam penantian karena kata sayang itu. Putuskan secara sadar bahwa hubungan ini telah berakhir. Ambil kembali kendali atas narasi penyembuhanmu. Jangan menunggu dia berubah pikiran atau menyadari kesalahannya. Kelima, hindari mencari validasi dirimu dari kata sayang yang dia ucapkan saat putus. Nilaimu tidak ditentukan oleh apakah dia masih sayang atau tidak saat memutuskan pergi. Carilah validasi dari sumber-sumber yang lebih stabil dan sehat, pencapaian pribadimu, dukungan tulus dari teman dan keluarga, dan yang terpenting, dari penerimaan dan penghargaan terhadap dirimu sendiri. Kalimat, aku sayang kamu, tapi nggak bisa lanjutin, bisa jadi merupakan cerminan dari konflik internal yang nyata dalam diri si pengucap. Ini adalah pertarungan antara sistem emosional, yang masih merasakan ikatan dan afeksi, dan sistem rasional, yang menilai bahwa hubungan ini tidak layak atau tidak mungkin dilanjutkan karena berbagai alasan. Memahami ini sebagai konflik internalnya, bukan sekadar alasan palsu atau manipulasi, mungkin bisa sedikit membantu mengurangi rasa bingung atau marah, meskipun rasa sakitnya tetap ada. Bagi penerima, disonansi kognitif yang ditimbulkan bisa sangat kuat karena secara langsung menantang skema atau pemahaman dasar kita tentang cinta romantis, bahwa cinta seharusnya mengarah pada keinginan untuk bersama dan mengatasi rintangan. Ketika seseorang mengatakan cinta tapi memilih pergi, ini menggoyahkan keyakinan fundamental tersebut. Kontradiksi ini menciptakan disonansi yang mendalam, yang bisa lebih meresahkan daripada sekadar kebingungan situasional. Ini bisa membuatmu mempertanyakan validitas perasaanmu sendiri, pemahamanmu tentang hubungan, atau bahkan konsep cinta itu sendiri, yang pada akhirnya memperumit proses penyembuhan. Setelah kita membahas 5 kalimat spesifik tadi, mungkin muncul pertanyaan, kenapa sih kata-kata saat putus bisa terasa begitu menusuk dan sulit hilang dari kepala? Kenapa luka tak kasat mata ini kadang terasa lebih perih daripada luka fisik? Ada beberapa penjelasan menarik dari sisi psikologi dan neuroscience.
Pertama, ini berkaitan dengan kekuatan memori emosional kita. Otak kita, terutama bagian yang disebut amigdala, punya peran penting dalam memproses dan menyimpan ingatan yang terkait dengan emosi kuat. Amigdala ini seperti stabilo yang menandai kenangan-kenangan penting, terutama yang bersifat negatif atau mengancam, sebagai pelajaran untuk bertahan hidup. Kata-kata putus yang menyakitkan karena syarat dengan emosi negatif seperti penolakan, kesedihan, atau kebingungan akan ditandai dengan kuat oleh amigdala. Akibatnya, kenangan ini menjadi lebih lengket, lebih mudah muncul kembali secara tiba-tiba, dan lebih sulit untuk dilupakan, seolah terus terngiang di kepala kita. Kedua, otak kita memproses penolakan sosial dengan cara yang mirip dengan sakit fisik. Dari sudut pandang evolusi, menjadi bagian dari kelompok sosial sangat penting untuk kelangsungan hidup nenek moyang kita. Ditolak atau dikucilkan dari kelompok bisa berarti ancaman kematian. Oleh karena itu, otak kita mengembangkan sistem alarm yang kuat terhadap penolakan sosial, termasuk putus cinta. Penelitian menggunakan fMRI, pemindaian otak, menunjukkan bahwa area otak yang aktif ketika kita merasakan sakit fisik, seperti anterior cingulate cortex dan insula, juga aktif ketika kita mengalami penolakan sosial atau sakit hati karena putus cinta. Inilah mengapa rasa sakit emosional akibat putus cinta bisa terasa begitu nyata dan menyiksa secara fisik, seperti dada sesak, perut mual, atau tubuh lemas. Otak kita secara harfiah memberi sinyal bahwa ini adalah kondisi yang menyakitkan dan berbahaya. Respons stress fight or flight juga bisa terpicu, seolah kita sedang menghadapi ancaman fisik nyata. Ketiga, ada aspek gangguan pola dan ketagihan neurologis. Hubungan yang stabil menciptakan pola dan rutinitas harian yang membuat otak kita merasa nyaman dan aman. Kita terbiasa dengan kehadiran pasangan, interaksi rutin, dan dukungan emosionalnya. Putus cinta secara drastis mengganggu semua pola ini, menciptakan kekacauan dan stres adaptasi bagi otak. Selain itu, jatuh cinta dan menjalin ikatan melibatkan pelepasan neurotransmitter rasa senang seperti dopamin dan oksitosin di sistem reward otak. Dopamin membuat kita merasa termotivasi dan bahagia terkait pasangan, sementara oksitosin memperkuat ikatan dan rasa percaya. Ketika hubungan berakhir, pasokan neurotransmitter ini bisa menurun drastis. Penurunan dopamin bisa menyebabkan perasaan hampa, kehilangan motivasi, dan bahkan gejala mirip withdrawal, sakau, dari kecanduan, membuat kita merindukan mantan atau perasaan nyaman yang dulu ada. Penurunan oksitosin bisa memicu rasa kesepian dan kesulitan melepaskan ikatan. Inilah mengapa kadang muncul fantasi untuk balikan atau sulit sekali untuk berhenti memikirkan mantan. Otak kita seolah kecanduan pada pola lama. Fenomena intermittent reinforcement, penguatan sesekali, di mana mantan kadang memberi perhatian lalu menghilang, bisa memperparah kecanduan pada harapan palsu ini karena ketidakpastian justru memicu dopamin lebih kuat. Memahami dasar neurobiologis dari rasa sakit patah hati ini sebenarnya bisa sangat membantu proses pemulihan. Mengetahui bahwa otak kita secara harfiah memproses penolakan seperti sakit fisik atau mengalami gejala mirip withdrawal dari kecanduan, hubungan dapat mengurangi self-blame secara signifikan. Ini membantu kita menormalkan intensitas penderitaan yang kita rasakan. Alih-alih merasa lemah, terlalu sensitif, atau berlebihan, kita bisa memahami bahwa ini adalah respons biologis dan neurokimia yang normal dan sangat kuat terhadap kehilangan ikatan yang signifikan. Pemahaman ini memvalidasi pengalaman kita, mengurangi stigma internal, dan memfasilitasi penerimaan diri yang krusial untuk penyembuhan. Luka akibat kata-kata perpisahan memang bisa terasa dalam dan membekas. Tapi, penting untuk diingat, luka ini bukan berarti tidak bisa sembuh. Memahami makna tersembunyi, dinamika psikologis, atau bahkan respons neurobiologis di balik kalimat-kalimat menyakitkan itu adalah langkah awal yang sangat penting. Tujuannya bukan untuk membenarkan tindakan orang yang menyakiti kita, tapi untuk melepaskan diri kita dari kebingungan, rasa bersalah yang tidak perlu, dan rasa sakit yang berkepanjangan yang disebabkan oleh ketidakpahaman. Kunci utama dalam perjalanan penyembuhan ini adalah penerimaan dan self-compassion. Penerimaan berarti mengakui realitas bahwa
hubungan telah berakhir, menerima semua perasaan yang muncul, sedih, marah, kecewa, bingung, tanpa menghakiminya, dan menerima dirimu apa adanya dalam proses ini. Self-compassion berarti bersikap lembut, baik hati, dan pengertian pada diri sendiri, sama seperti kamu akan bersikap pada sahabatmu yang sedang melalui masa sulit. Ingatlah, merasa sakit setelah putus cinta adalah hal yang sangat normal dan manusiawi. Selain itu, penting untuk menyadari dan menghindari pola-pola destruktif yang mungkin muncul sebagai mekanisme coping yang salah. Godaan untuk terus mencari tahu kabar mantan, stalking media sosialnya untuk mencari jawaban, atau sekadar mengobati rasa rindu mungkin terasa kuat. Namun, perilaku ini seperti mengorek luka yang sedang berusaha sembuh. Ini hanya akan memperpanjang penderitaan, memicu kembali emosi negatif, dan menghambat proses move on yang sebenarnya. Alihkan energi dan perhatianmu dari masa lalu ke masa kini dan masa depanmu, fokus pada penyembuhan dan pembangunan kembali dirimu. Proses menetralkan kalimat putus yang menyakitkan ini, pada intinya, adalah tentang mengambil kembali kendali, reclaiming agency, atas narasi dan emosi kita. Kalimat-kalimat klise atau ambigu seringkali membuat kita merasa tidak berdaya, bingung, dan seolah-olah nilai diri kita ditentukan oleh kata-kata mereka. Dengan belajar memahami mengapa kalimat itu diucapkan dari sudut pandang psikologis mereka, dan mengapa kita merasa begitu sakit dari sudut pandang psikologis dan neurologis kita mulai bisa menginterpretasikannya ulang. Kita berhenti membiarkan kata-kata mereka mendefinisikan siapa kita atau bagaimana kita harus merasa. Kita secara aktif memilih untuk fokus pada diri sendiri, memvalidasi perasaan kita sendiri, dan membangun kembali harga diri kita dari dalam. Ini adalah pergeseran dari posisi pasif, menerima definisi orang lain, ke posisi aktif, mendefinisikan ulang makna dan mengelola emosi sendiri. Ini adalah langkah pemberdayaan diri yang krusial dalam penyembuhan. Kata-kata memang punya kekuatan yang luar biasa. Ia bisa membangun jembatan, tapi juga bisa meruntuhkan pertahanan hati. Luka yang ditinggalkannya mungkin tak kasat mata oleh orang lain, tapi begitu nyata terasa di dalam diri kita. Kata-kata perpisahan, terutama yang klise atau membingungkan, bisa terus terngiang, membuat kita mempertanyakan banyak hal, termasuk nilai diri kita sendiri. Namun, saya ingin kamu mengingat ini, kamu jauh lebih kuat dari kata-kata yang pernah melukaimu. Nilaimu sebagai pribadi tidak ditentukan oleh bagaimana seseorang memilih untuk mengakhiri hubungan denganmu, atau alasan apa yang mereka berikan. Kamu berharga, utuh, dan layak dicintai, terlepas dari pengalaman patah hati ini. Proses penyembuhan dari luka kata-kata ini memang membutuhkan waktu, kesabaran yang besar, dan keberanian untuk benar-benar merasakan dan menghadapi rasa sakit itu. Tidak ada jalan pintas, tapi percayalah, di ujung terowongan gelap rasa sakit dan kebingungan itu selalu ada cahaya. Cahaya pemahaman diri yang lebih dalam, penerimaan yang tulus terhadap apa yang terjadi, dan harapan baru untuk masa depan yang lebih baik. Biarkan pengalaman pahit ini, termasuk kata-kata menyakitkan yang menyertainya, menjadi pupuk bagi pertumbuhan dirimu. Kamu akan bangkit menjadi versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mengenal apa yang benar-benar kamu inginkan dan butuhkan dalam sebuah hubungan. Kamu berhak bahagia sepenuhnya dengan atau tanpa dia. Saya tahu ini adalah topik yang mungkin berat dan sangat personal bagi banyak dari kita. Mungkin ada kalimat perpisahan lain yang pernah kamu dengar dan rasanya begitu menyakitkan, yang belum sempat saya bahas di sini, atau mungkin kamu punya cara atau sudut pandang tersendiri untuk menetralkan luka akibat kata-kata saat putus cinta. Saya akan sangat senang jika kamu mau berbagi pengalaman atau pemikiranmu di kolom komentar di bawah. Mari kita ciptakan ruang diskusi yang aman dan saling mendukung dalam perjalanan penyembuhan ini. Siapa tahu, ceritamu bisa menguatkan orang lain yang sedang mengalami hal serupa. Jika kamu merasa video ini memberikan sedikit pencerahan atau setidaknya menemanimu dalam perasaanmu dan kamu ingin terus menjelajahi jejak-jejak pemikiran lainnya bersama saya di channel Jejak Pemikiran, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini dan tekan tombol subscribe. Dukunganmu sangat berarti bagi saya untuk terus berbagi konten seperti ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, jaga dirimu baik-baik, sampai jumpa di video berikutnya.